semua, kembali lagi di YouTube channel saya, Mayrika Purnama. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lagi, tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah di Asia Selatan. Nah, ada yang tahu nggak? Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Mughal di India dari tahun 1256 sampai 1857 Masehi. Nah, jika penasaran, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dadah, selamat menyaksikan. Nah, langsung saja ya kita akan membahas mengenai Kerajaan Mughal di India. Di sini saya menggunakan PowerPoint untuk menjelaskannya. Nah, langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Nah, Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1526. Nah, Kerajaan Mughal ini berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi, di antara 3 kerajaan Islam di India, kerajaan inilah yang paling termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Nah, kapan sih awal masuk kekuasaan Islam di India ini? Nah, awal kekuasaan Islam di India, di wilayah India ini terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad Ibn Qasim. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kotanya ini didirikan oleh Zahiruddin Babur tadi, yaitu salah satu cucu dari Timurlenk. Ayahnya ini bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Nah, bagaimana sih terbentuknya Kerajaan Mughal ini? Nah, Kerajaan Mughal ini setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya di India. Kala itu Ibrahim Lodi menguasai India dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Almarhum Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama dari Daulat Khan, Gubernur Lahore mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Permohonan itu langsung diterima oleh Babur dan pada tahun 1525 Masehi, Babur dapat menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu ia memimpin tentaranya menuju Delhi dan pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat dan Ibrahim beserta ribuan tentara ini terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Mughal di India. Nah, setelah Babur ini meninggal, kekuasaan Mughal mulai melemah. Humayun sebagai penerusnya tidak mampu menahan serangan dari Sher Shah, penguasa etnis Afghanistan. Ia pun melarikan diri ke Persia sebagai pengungsi dengan bantuan Shah Tahmasp I, penguasa Safawi. Humayun berhasil merebut kembali Delhi. Nah, setahun kemudian Humayun ini meninggal dunia dan digantikan oleh Akbar I. Ia memegang tampuk kekuasaan sangat lama, yaitu dari 1556 sampai 1603. Pada masanya Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya. Seluruh wilayah yang terlepas pada masa Humayun ini dapat direbut kembali. Kejayaan ini terus berlangsung hingga 3 sultan berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengaruh dari Kerajaan Mughal terhadap dunia Islam. Pengaruh Kerajaan Mughal terhadap dunia Islam ini cukup menonjol. Babur menjadi penyiar yang gagah perkasa. India yang mayoritasnya penduduknya beragama Hindu dapat ditaklukkan. Sebelumnya Kalbu, Kandar, dan Afghanistan telah terlebih dahulu dikuasainya. Sebelum kehadiran Babur dan tentaranya di India, sebenarnya seluruh Amir Islam dan Maharaja Hindu tidak bersatu. Akan tetapi Babur dan tentaranya jauh lebih kuat sehingga mereka tidak
terlalu sulit untuk ditaklukkan. Sisa dari kekuasaan Islam Mughal India sampai sekarang masih dapat kita saksikan. Misalnya dengan berdirinya Pakistan dan Bangladesh yang penduduk dari Bangladesh dan Pakistan ini hampir 100% Muslim. Di India sendiri pun penduduknya masih banyak yang memeluk agama Islam. Pakistan dan Bangladesh dahulunya satu negara, tapi yaitu yang dulunya Pakistan dan Bangladesh ini dahulunya satu negara, yaitu India. Afghanistan sendiri adalah salah satu negeri yang dahulu di bawah kekuasaan Mughal, termasuk pemeluk agama Islam yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Mughal ini. Yang pertama ada bidang keagamaan, yang kedua bidang seni budaya, dan yang ketiga bidang arsitektur. Dalam bidang keagamaan, sebuah kerajaan Islam, Mughal memberikan perhatian besar terhadap pengembangan agama Islam. Untuk keperluan ini, pihak kerajaan mendorong untuk menjadikan masjid-masjid selain tempat ibadah, juga sebagai tempat belajar agama Islam. Juga terdapat pesantren yang dipimpin oleh ulama atau wali. Dan kemajuan ini pun ada beberapa penulis terkenal dari kerajaan Mughal sebagai bukti kemajuan di bidang keagamaan, antara lain yaitu Gulbadan Begum. Ia menulis buku Humayun Namah. Nah, Jahan Ara Begum juga menulis buku Munis Al-Arwa yang menguraikan tentang para wali Allah. Dan Zaibun Nisa, dia menyusun sebuah tafsir dari Al-Quran dalam bahasa Persia yang kemudian diberi judul Zaib At-Tafsir. Nah, selanjutnya ada Badayuni, ia menulis buku mengenai hadis Arba'in, 40 hadis. Dan ada Akbar, ia menulis buku Tuzkiyah Baburi, sebuah buku yang menguraikan kehidupan babun. Selanjutnya ada juga Mullah Daud yang menulis buku Tarik-i-Alfi, yaitu sebuah buku sejarah. Yang kedua yaitu dalam bidang seni dan budaya, kerajaan Mughal juga memberikan perhatian dalam pengembangan peradaban. Upaya pengembangan ini tampak terus dilakukan antara lain di bidang seni lukis, seni musik, dan seni bangunan. Salah satu karya monumental yaitu ada Abdus Samad yang berhasil menulis surah Al-Ikhlas di atas sebutiran opium atau kaskas. Selain itu ada juga sejumlah pelukis yang terkenal pada masanya, yaitu ada Faruk Beg, Muhammad Nasir Khan, Muhammad Murad, dan Akka Reza. Nah, selanjutnya yang ketiga dalam bidang kemajuan dalam bidang arsitektur. Nah, dalam bidang arsitektur ini, kemajuan ini terbukti dengan lahirnya bangunan-bangunan bersejarah yang masih ada sampai saat ini. Nah, bangunan-bangunan ini pasti sudah ada yang tahu ya. Yang pertama, seperti ada Istana Fatur Sikri di Sikri, Masjid Raya Delhi di New Delhi, Istana Lahore, dan Taj Mahal di Agra. Nah, di sini ada juga bukti peninggalan kerajaan Mughal. Yang pertama ada Taj Mahal. Taj Mahal ini merupakan salah satu contoh karya arsitektur Muslim India. Dan Taj Mahal ini pun dibangun oleh Sultan Shah Jahan sebagai lambang cinta abadi untuk istrinya, Arjuman Banu Begum, atau lebih dikenal dengan Mumtaz Mahal. Taj Mahal ini dibangun antara tahun 1631 sampai 1648 Masehi. Yang kedua ada bukti peninggalan kerajaan Mughal ini, yaitu Humayun Tomb. Humayun Tomb ini merupakan sebuah bangunan yang menjadi representasi bukti cinta Hamidah Banu Began kepada suaminya Sultan Humayun yang dibangun pada tahun 1556 Masehi. Nah, 9 tahun setelah kematian Sultan Humayun ini, bila Taj Mahal dibangun oleh suami untuk istri, maka Humayun Tomb atau makam Humayun
dibuat oleh suami istri untuk suami. Bangunan ini terletak di tepi sungai Yamuna di jantung kota Delhi. Yang ketiga ada jamak masjid. Jamak masjid ini merupakan masjid terbesar dan paling terkenal di India. Nah, ada yang tahu nggak apa itu, di mana jamak masjid ini di India? Pasti pengen ke sana kan? Nah, masjid ini terletak di kota tua Delhi. Masjid ini dibangun oleh Shah Jahan, Sultan Mughal ke-5. Yang keempat ada Qutub Minar. Qutub Minar ini adalah menara masjid yang paling tinggi sedunia, yaitu dengan ketinggian mencapai 72,5 meter. Nah, menara masjid ini mungkin hanya kalah dari Masjid Nabawi yang sudah direnovasi. Menara ini dibangun oleh Qutbuddin Abaik dan diselesaikan oleh Iltutmish, menantu penerusnya. Selanjutnya ada Shalimar Garden, dan yang keenam ada Red Fort atau Lal Killa. Nah, ini saya ada melampirkan foto dari Taj Mahal. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kemunduran kerajaan Mughal. Nah, setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separasi Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris untuk pertama kalinya diizinkan oleh Jahangir menanamkan modal di India. Dengan didukung oleh kekuatan bersenjata, semakin kuat menguasai wilayah pantai. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Mughal ini. Yang pertama ada terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat, bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri. Yang kedua ada kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Ya, korupsi dong. Yang ketiga ada faktornya, yaitu pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungannya asketis, sehingga konflik antara agama sangat sukar diatasi oleh sultan sesudahnya. Yang terakhir yaitu ada faktor kemundurannya, yaitu semua pewaris tatah kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Nah, jadi kesimpulannya, kerajaan Mughal ini merupakan kerajaan Islam di India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah kerajaan Mughal di India. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!